pada remaja alat-alat yang dibutuhkan. Yang pertama buku, yang kedua pulpen ataupun alat tulis. Monggo Kak. Iya, selamat siang. Silakan duduk Kak. Saya tutup dulu ya pintunya. Iya. Apa yang bisa kami bantu Kak? Beberapa hari ini saya mengalami kata-kata kelipatan paha sama alat kelamin, Bu. Oh iya. Perkenalan dulu ya Kak. Saya Bidari Nawati yang bertugas di BPM ini. Sebelumnya akan saya catat identitas kakak dulu. Namanya siapa Kak? Nonade. Iya, umurnya berapa? 16 tahun. Oke, alamatnya? Wonogiri. Oh iya. Tadi kakak mengatakan gatal-gatal pada paha dan alat kelamin. Apa saat ini kakak sedang haid? Iya. Iya, terus haidnya hari ke? Hari kedua. Oh iya, hari kedua. Terus saya kalau pas haid nanti pembalutnya berapa kali sehari? Biasanya 2 sampai 3 kali. Oh iya, 2 sampai 3 kali. Sebelumnya akan kami periksa dulu ya Kak, keadaan kakak dulu. Dari hasil pemeriksaannya tadi untuk keadaan kakak itu baik, tensinya juga normal 110, garis 70, untuk respirasinya itu 20, untuk nadinya juga normal 86, suhunya juga normal 36,4, tapi terlihat kemerahan pada daerah paha kakak. Terus sebelumnya apa kakak sudah tahu ya personal hygiene pada saat menstruasi pada remaja itu bagaimana, sudah tahu atau belum? Oh belum. Kalau belum akan kami kasih penyuluhan pengertian masalah personal hygiene pada saat mens pada remaja ya Kak. Untuk yang pengertiannya dulu adalah perilaku yang berkaitan dengan tindakan untuk memelihara kesehatan dan upaya menjaga kebersihan pada daerah kewanitaan pada saat menstruasi. Terus ada faktor-faktor yang mempengaruhi. Faktor-faktor yang pertama itu adalah citra tubuh ataupun penampilan umum seseorang menggambarkan higien pada orang tersebut. Terus yang kedua, praktek sosial. Kelompok-kelompok sosial dapat mempengaruhi perilaku higien pada anak-anak yang selalu dimanja dalam hal kebersihan diri, maka kemungkinan akan terjadi perubahan pola perilaku higien. Terus yang ketiga itu tingkat ekonomi. Tingkat ekonomi seseorang mempengaruhi jenis dan tingkat praktek kebersihan yang digunakan. Contohnya dengan bahan sabun, pasta gigi, sikat gigi, sampo, alat mandi yang memerlukan untuk biaya untuk membelinya. Yang selanjutnya, yang keempat itu adalah pengetahuan tentang menstruasi. Pengetahuan yang baik itu akan mempengaruhi kesehatannya. Dengan ketidaktahuan maka perilaku kesehatannya tidak diterapkan dengan benar dan akan menimbulkan penyakit pada saluran reproduksi. Terus yang selanjutnya budaya. Kepercayaan budaya seseorang dan nilai pribadi mempengaruhi personal hygiene. Orang yang latar kebudayaannya yang berbeda mengikuti praktek perawatan diri yang berbeda pula. Untuk kebiasaan seseorang, setiap orang memiliki keinginan dan pilihan tentang kapan untuk mandi, bercukur, melakukan perawatan rambut. Ada kebiasaan yang menggunakan produk tertentu untuk perawatan diri, misalnya sampo, sabun, dan lain sebagainya. Terus untuk faktor yang selanjutnya adalah kondisi fisik. Pada keadaan sakit, itu biasanya memerlukan orang lain untuk merawat dirinya. Terus untuk selanjutnya Kak, untuk indikator yang berkaitan dengan personal hygiene saat menstruasi itu ada beberapa hal. Yang pertama, perawatan kulit dan wajah. Wajah merupakan bagian yang penting dan sensitif pada remaja, terutama remaja putri. Masalahnya yang sering timbul adalah jerawat. Kakak apa sering jerawatan juga? Iya. Oh iya, itu kalau jerawat itu kan karena memang saat menstruasi itu kelenjar sebasius itu akan meningkat sehingga produksi keringatnya juga akan meningkat. Terus yang kedua, ini kebersihan rambut. Untuk kebersihan rambut itu menjaga kebersihan rambut itu juga penting. Masalahnya bisa timbul ketombe dan lain sebagainya. Terus hindari, ini yang perlu kakak perhatikan, hindari membersihkan dulu di daerah kemaluan dengan cara mencabut. Karena kalau kita itu mencabut itu akan timbul lubang dan bekas lubangnya itu bisa menjadi tumbuhnya masuknya bakteri, virus ataupun kuman dan bisa
menyebabkan iritasi dan penyakit kulit. Terus yang ketiga itu kebersihan tubuh dan organ genitalia. Udara yang panas, cenderung lembab dan berkeringat. Keringat ini membuat tubuh kita itu menjadi lembab, terutama di bagian tubuh yang tertutup pada lipatannya. Terus ini untuk cara membersihkannya adalah membasuh dengan air bersih dan melakukan dengan teknik yang benar. Terus untuk kebersihan sehari-hari itu juga penting menjadi indikator. Terus menggunakan pakaian setiap hari, mengganti dengan 2 kali misalnya sampai 3 kali. Terus gunakan pakaian dalam yang kering dan mudah menyerap keringat, contohnya dengan bahan katun ataupun kaos. Dengan pemakaian celana yang terlalu ketat itu juga harus dihindari. Terus karena hal itu menyebabkan kulit susah bernafas dan akhirnya bisa menyebabkan daerah kewanitaan menjadi lembab dan iritasi. Terus indikator selanjutnya adalah penggunaan pembalut. Inilah pembalut yang bersih, tidak berwarna dan tidak mengandung parfum dan daya serapnya itu tinggi. Terus bila nanti pas saat memakai pembalut ada gumpalan darah, itu harus segera diganti, karena kalau ada gumpalan darah itu bisa menjadi tempat perkembangan jamur. Terus selanjutnya tindakan yang dilakukan personal hygiene saat menstruasi itu mencuci muka 2-3 kali sehari untuk mencegah timbulnya jerawat. Tadi kan kakak sering jerawatan juga. Terus mencuci rambut, keramas minimal 2 hari sekali. Terus mandi bersih dengan sabun itu 2 kali. Terus memotong kuku. Terus membersihkan genitalia itu terus mencuci tangan dengan sabun itu dalam air mengalir sebelum dan sesudah memegang genitalia. Terus membersihkan genitalia dengan air bersih. Terus tidak menggunakan cairan antiseptik pada saat membersihkan genitalia. Tidak menggunakan bedak ataupun parfum pada daerah genitalia. Terus membasuh genitalia dari arah depan ke belakang, dari vagina ke anus. Terus pembalut itu harus diganti 4-5 kali sehari. Setelah mandi, buang air kecil ataupun buang air besar. Tadi kakak bilangnya cuma 2-3 kali. Terus untuk mencukur ataupun merapikan rambut kemaluan karena bisa ditumbuhi jamur dan kutu, dia menyebabkan tidak nyaman ataupun gatal. Terus selanjutnya untuk dampak yang bisa ditimbulkan dari masalah personal hygiene itu ada 2. Yang pertama, dampak fisik akan menimbulkan infeksi pada alat reproduksi, kanker lahir rahim, keputihan. Jika tidak ditangani akan menyebabkan kemandulan sehingga menurunkan kualitas hidup individu dan yang bersangkutan. Yang kedua, dampak psikososial, yaitu masalah-masalah sosial yang berhubungan dengan personal hygiene adalah gangguan rasa nyaman, aktualisasi diri, dan gangguan interaksi diri. Dan untuk selanjutnya, apakah kakak sudah bisa memahami seperti apa yang saya sampaikan tadi? Sudah, Bu. Sudah. Terus tadi berarti kakak kalau mengganti dari penjelasan saya mengganti pembalut berapa kali? 4-5 kali. Oh iya, sudah benar. Semoga kakak nanti kedepannya selalu sehat ya kak. Iya, Bu. Iya, semoga bermanfaat untuk hidup kakak juga. Terima kasih kakak untuk kunjungannya.